ketika Yesus naik ke surga, dikatakan lebih baik aku pergi. Yesus itu pergi supaya apa? Roh penghibur itu datang pada saudara saya, yaitu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kata Yohanes 14 ayat 12 tadi. Hari ini saudara bersyukur Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Hari ini saudara yakin ketika ada Roh Kudus, saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang pernah Yesus lakukan. Roh Kudus turun buat saudara, memenuhi saudara, memberikan kuasa. Hari ini tugas saudara saksikan kepada semua orang yang belum kenal Yesus. Mengapa sih Bu, kita ini diizinkan Tuhan ditempatkan posisi di padang gurun? Karena Tuhan pasti menuntun kita untuk masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanah Kanaan surgawi melalui proses demi proses dalam kehidupan saudara. Apakah bangsa Israel sekejap mata buka, tutup, langsung masuk ke Kanaan? Enggak, bangsa Israel melewati proses demi proses. 400 tahun dijajah di Mesir, 40 tahun muter-muter di padang gurun. Karena apa saudara? Karena Tuhan ingin mengganti mindset, pikiran generasi-generasi tua, generasi yang baru. Diberikan Tuhan pemahaman, mindset yang baru untuk mengasihi Tuhan, untuk lebih syema. Syema itu artinya mendengar, dan akar kata syema bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dan taat. Ketika saudara dan saya mengalami tertekan, mengalami satu proses depresi, yang pertama, bersikaplah realistis. Realistis artinya adalah kita tidak akan terima menjadi pribadi yang dituduh. Iblis selalu menuduh, ya toh, kamu lagi gini toh, kamu lagi gini toh. Lah kamu masa lalumu seperti ini kok. Masa lalumu engkau tidak bersih di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengalami satu situasi yang jelek, larimu kepada pil, minum minuman keras. Saudara, pil dan minum minuman keras sepertinya sesaat membuat engkau nyaman. Sepertinya sesaat engkau membuat engkau sepertinya, oh masalahku berakhir. Tidak seperti itu. Ketika saudara tersadar kembali, masalah itu tetap ada. Jadi ketika saudara mempunyai masalah, berharaplah hanya kepada Tuhan. Berharap itu artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya mempercayakan hidup saudara dan saya kepada Tuhan, saudara harus menunggu waktunya Tuhan. Tetap percaya. Ketika saudara percaya, benar-benar percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat waktu. Sorak-sorai untuk Allah kita. Shalom, selamat malam. Shalom. Sekali lagi saya menyapa shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Kasih Tuhan melimpah atas hidup kita sampai hari ini. Tuhan ada buat setiap kita. Sekali lagi saya menyapa juga jemaat Tuhan yang ada di Nunukan. Shalom untuk jemaat yang ada di Nunukan.
Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini dengan hati yang siap, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan boleh kita alami sepanjang hari kita. Bethania Reborn Center, I go, I grow, I glorify. Sekali lagi saya mau menyapa, apa kabar jemaat BRC? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Haleluya. Sore-sore bagi Tuhan Yesus kita. Hari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan ibadah kita malam hari ini. Biarlah hadirat Tuhan menaungi setiap kita, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di Nunukan maupun dari jemaat Tuhan dimanapun yang menyaksikan secara streaming. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Hari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan yang boleh kami alami daripada Engkau. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Sampai hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan semua yang Tuhan nyatakan baik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati yang siap untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Memberi setiap ucapan syukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang menyaksikan secara streaming. Kami percaya hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Amin. Kasih setianya besar dalam hidup kita. Ada satu firman Tuhan yang boleh melandasi malam hari ini, yang terambil di Mazmur 5 ayat 12. Mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Biarlah setiap kita, pribadi kita didapati orang-orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan, aku ada karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk anugerah yang Engkau limpahkan.
kami kepada Engkau Tuhan. Syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sebagai wujud kami bersyukur kepada Engkau. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, Kau limpahkan bagi hidup kami. Haleluya. Mari naikkan sembah syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian, naikkan sembah syukur bagi Yesus yang layak disembah. Bagi Yesus layak diagungkan. Haleluya, 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 hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Tidak hanya kami menikmati, namun kami rindu, kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu dahsyat, yang boleh menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Katakan dalam hati setiap kita. Tiada seperti Kau yang tak menjamah setiap hati kita. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang memperbaharui setiap kami. Di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Sama-sama katakan kepada Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Amin Tuhan, terima kasih yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia yang telah menjamah setiap kita. Dia yang memperbarui setiap hidup kita. Dia yang memulihkan setiap hidup kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan setiap hidup. Dia Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Dia Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup. Sorak-sorai bagi Yesus yang luar biasa. Dia dahsyat dan ajaib. Haleluya.
keagungan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menyatakan janji-Mu atas hidup kami. Firman-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kami mendapatkan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Amin. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Apa yang mustahil, Tuhan jadikan mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Terbaik bagiku. Sekali lagi nyatakan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik bagimu. Sekali lagi nyatakan, aku percaya ku dapatkan. Saya undang umat Tuhan bangkit berdiri dan nyatakan pujian ini kepada Tuhan kita. Ku dapatkan dalam hidup. Amin. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik bagimu. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Puji Haleluya, haleluya. bagimu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musik terus mengalun dengan lembut. Saudara boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Adakah di antara saudara yang tidak percaya bahwa Yesus memberi yang terbaik? Malam hari ini saudara, kita sepakat bahwa Yesus memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Malam hari ini saudara, tidak ada kata lain, hanya kita boleh memuji, menyembah Dia, sebab Dia yang memberi yang terbaik, nyawanya diberikan buat saudara dan saya. Malam hari ini saudara, 1 menit saja, asal engkau berikan yang terbaik, Tuhan akan puas. Mari saudara sembah Dia. Saudara percaya bahwa Yesus memberikan yang terbaik buat saudara. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini Tuhan boleh menggetarkan dan menggerakkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pujian kami ketika menyenangkan Engkau, Engkau akan bertindak dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan-pesan yang Kau taruh dalam setiap lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan berasal dari kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan membebaskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan. Kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Colek kanan kirimu. Kita punya Yesus yang hebat, kita punya Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan sharing firman Tuhan, izinkan saya 5 menit saja untuk bersaksi ya. Puji nama Tuhan. Ya, dalam 2 minggu ini mungkin saudara melihat saya agak loyo. Yang seringkali bisa lihat itu Pak Nio yang seringkali datang, Pak Pur kok lemes-lemes. Ya, namanya pendeta juga manusia. Betul apa betul saudara? Ya, saya memang jujur dalam 2 minggu ini ya penat dalam pikiran dan sebagainya, membuat saya agak sedikit ya iman itu menjadi lemah saudara. Tapi puji Tuhan sekali ya. Saya percaya BLC ini semakin hari semakin Tuhan berkenankan ya. Kenapa saya katakan begitu? Saya mempelajari setiap firman yang disampaikan melalui mimbar ini, baik dari tamu-tamu di luar maupun Bu Ita, saya secara pribadi boleh menikmati itu berkat-berkat firman Tuhan. Kamis yang lalu doa firman mujizat kan dilayani oleh Bapak Dev ya. 1 kalimat saja menyentuh hati saya, itu membuat puas, menjadi rema dalam kehidupan saya. Sehingga hari ini saya boleh seger kembali, boleh kuat kembali. Apa statement daripada Pak Dev yang melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada BLC Malang maupun Nunukan? Yaitu ketika Pak Dev berkata bahwa Yesus sekali masuk dalam hati saudara, dalam hidup saudara, itu tidak akan pernah keluar. Amin. Ingat saudara, Yesus itu sekali masuk, saudara mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, dia masuk dalam hidup saudara, dalam hati saudara, Yesus tidak pernah keluar. Bahkan Pak Dev mengatakan Yesus itu bukan seperti, mohon maaf ya, seperti ingus. Sekali kadang beler keluar, kadang disedot lagi masuk. Bukan seperti itu. Sekali masuk, selama-lamanya masuk saudara. Amin, katakan amin. Ya. Yang kedua, saya merasa terpukul kemarin ada sahabat saya, teman saya, mentor saya. Ya,
bapak rohani saya yang kemarin sudah dipanggil Tuhan, saya dikirimi beberapa cuplikan video terakhir beliau khotbah. Mungkin sebagian orang, sebagian besar orang kalau melihat videonya kepinginnya melihat apa? Detik-detik beliau dipanggil Tuhan. Maksudnya tak dulu sih, kayak apa ada yang berita karena serangan tensi ya, stroke ya. Dari video itu mungkin teman-teman, wah kayak apa sih? Orang kalau sudah kena stroke kan tanda-tandanya pelo, betul apa betul? Tapi ketika saya di film video ini, saya enggak lihat pelonya saudara. Tapi firman-Nya luar biasa. Saya ngomong sama Bu Ita, ini ya Bapak Pendeta Silon itu, kalau saya boleh ngomong secara pribadi, langsung masuk surga, di pangkuan surga. Di pangkuan Abraham. Kenapa? Ketika beliau, ya detik-detik terakhir, yang dikeluarkan firman Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara boleh pahami ya. Ketika dia katakan, Yesus itu ada di dalam hatimu. Maukah engkau menghadapi situasi dan kondisi apapun, khawatir, takut, menghadapi lawan musuh di depan bagaimanapun. Ketika saudara yakin dan percaya Yesus ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka semuanya beres. Amin saudara, tepuk tangan buat Yesus kita. Nah ini loh saudara, dua pernyataan ini yang membuat saya, waduh ini angin segar bagi saya. Katanya Bu Ita seringkali vitamin. Kemarin saya 2 minggu saya loyo benar, ya loyo rohani, loyo jasmani. Tetapi ketika saya mendengar firman yang disampaikan di FM di sini dan cuplikan video, saya segar kembali bahwa Yesus itu ada di dalam diriku. Colek kanan kirimu, Yesus ada di dalam dirimu, saudara. Oleh sebab itu hari ini tidak ada kata takut, sebab Yesus ada di dalam diri saudara. Katakan amin. Ya, sharing firman Tuhan malam hari ini saya beri judul The Power of Agreement. The Power of Agreement yaitu kuasa dari kesepakatan. Kekuatan dari kesepakatan. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya terangkan sedikit apa sih arti sepakat itu? Sepakat itu artinya yang sederhana disetujui. Kalau Bu Maria dengan Bu Reva rembukan, mene blonjo apa ya dibuat makan hari Kamis misalkan begitu. Si Bu Maria ngomong, wis blonjo pecel ae. Terus Bu Reva bilang, oke, setuju. Itu namanya sepakat. Ya. Berikutnya arti yang sederhana. Sepakat itu adalah dimufakati. Di bangsa Indonesia ada dasar ya Pancasila kita ada berapa? 5. Sila yang keempat berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung arti mufakat. Ya dalam DPR, DPRD ataupun legislatif, yudikatif semuanya kalau mengambil sebuah keputusan ya membuat sebuah undang-undang harus disepakati oleh semua anggota. Ya, jadi arti kesepakatan di sini dimufakati. Sepakat berikutnya berarti sependapat. Kalau saya dengan Pak Robi yang melakukan sesuatu, kalau sependapat artinya saya dengan Pak Robi itu sepakat, ya sependapat. Berikutnya juga sepakat bisa berarti adalah hasil maksimal, hasil terakhir, finish dari keputusan bersama. Itu namanya sepakat. Dan yang terakhir arti kata sepakat itu yang paling pendek yaitu deal. Deal itu salaman, ya. Coba ayo semuanya, deal ya, kita punya Yesus yang luar biasa. Ayo salaman saudara, ngomong, deal kita punya Yesus yang luar biasa. Kalau enggak mau berarti saudara enggak sepakat. Ya. Ya, sekarang masuk dalam syarat kesepakatan.
Namanya kesepakatan itu ada interaksi, dua orang timbal balik. Nah itu saudara berkata, kalau dewean gimana Pak Pur? Kalau secara jasmani enggak sepakat, itu namanya keputusan. Nah sendiri itu namanya apa ya? Keputusan. Kalau sepakat melibatkan orang lain, hubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan saudara dan sebagainya. Pokoknya melibatkan hubungan dengan orang lain. Lah nanti kalau sendirian bagaimana? Itu ada. Nanti ya masuk dalam doa ya. Bentuk kesepakatan atau aplikasi kesepakatan itu satu dalam pertemanan ya. Dalam pertemanan itu bisa kalau anak sekolah SD, SMP itu biasanya di sekolahan itu juga bisa ya mereka rembukan memilih ketua OSIS, itu contoh yang sederhana. Mereka harus mufakat, memilih sepakat si A menjadi ketua OSIS. Nah, kalau tidak sepakat, mesti geger saudara. Ya kita doakan, ya kita doakan nanti pemilihan umum ya tahun 2024 dengan damai dan tenang dan bahagia supaya semua seluruh bangsa Indonesia boleh sepakat memilih pemimpin yang dipilih rakyat dan dikenan Tuhan ya. Yang berikutnya, bentuk berikutnya adalah dalam pekerjaan, baik itu sekuler maupun pekerjaan rohani. Kalau dalam sekuler, saudara kerja di perusahaan dan sebagainya, itu pasti akan saudara pernah mengalami yaitu namanya kesepakatan. Dan terutama dalam pelayanan saudara. Contoh, misalkan untuk menentukan Natal ini kan kita rembukan ya Bu Sofi kemarin ya melalui flash sale, enaknya kapan Bu, Pak, kalau tanggal 25 kok rasanya kesel. Kan itu kemarin dibahas. Kenapa kok kesel? Ya tanggal 23-nya hari Sabtu ada ibadah, tanggal 24 Minggu ada ibadah, tanggal 25 Senin Natalan. Lah nanti 3 hari berturut-turut kasihan. Akhirnya kita mengambil sebuah kesepakatan tanggal 23. Itu bentuk semua kesepakatan dan aplikasinya. Sekarang tujuan atau goal dari sebuah kesepakatan itu apa? Saya bagi menjadi 2, yaitu tujuannya yang positif dan negatif. Loh, masa ada Pak Pur, ada kesepakatan yang negatif? Banyak. Betul Pak, betul? Contoh yang sederhana, nak rasan-rasan pasti hasilnya apa? Kesepakatan ini negatif, saudara. Betul Pak, betul? Jadi tujuan atau goal dari kesepakatan menjadi 2, yaitu sepakat yang positif dan sepakat yang negatif. Nanti saya beri contoh berdasarkan firman Tuhan. Tergantung saudara pilihannya. Mau sepakat yang positif atau sepakat yang negatif. Nanti semuanya ada dalam firman Tuhan. Ayo kita masuk contoh dalam kesepakatan yang positif. Kita baca sama-sama 1 Samuel 14 ayat 14. Tolong Koko Stephen, 1 Samuel 14 ayat 14 dikatakan, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan. Jangan dimatikan. Kalau saudara baca ayat ini enggak akan mudeng saudara. Kalau enggak pelan-pelan dan kalau enggak dari atas sampai bawah. Ya, saya ambil ini. 1 Samuel 14 ayat 14 ini adalah menunjukkan kemenangan yang besar yang dialami bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin. Kalau saudara baca ayat ini, saudara pasti bingung. Kekalahan yang pertama ini artinya kekalahannya bangsa Filistin. Yang disebabkan atau ditimbulkan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya, bujangnya, pembantunya, seorang pemuda yang selalu mengikuti Yonatan, dia pembawa senjata, saudara.
Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladanya. Kemarin saya baca ayat ini mumet saudara. 1 minggu itu, apa maksudnya ayat 14 ini. Ternyata saya pelajari ini kemenangan yang besar. Dicatat dalam Alkitab bahwa Yonatan ketika ayahnya namanya Saul menghadapi peperangan melawan Filistin, itu tidak imbang saudara. Bangsa Israel itu sedikit sekali menghadapi bangsa Filistin. Dikatakan bangsa Filistin dalam Alkitab, dia punya tentara sebanyak pasir di tepi laut. Wes gak dihitung saudara. Nah Israel adalah yang dipimpin Saul, itu punya tentara cuma sedikit saudara. Nah ini kok mendapat kemenangan 20. Saya waktu baca cepat ini, 20 kok diomono akeh loh. Terus saya pelajari lagi sampai seminggu loh Bu, Pak, sampai seminggu. Akhirnya kok bisa dikatakan kemenangan itu besar. Saudara ini, kira-kira 20 orang dalam jarak, kira-kira setengah alur dari sepembajakan. Kalau saudara lihat orang bajak, meluku, ini misalnya sapinya jalan, tak, 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 kan putar balik. Betul apa enggak? Ya, nah sejarah pembajakan itu antara alur sini dengan alur sini. Saya pelajari, oh iya, ketika petani mau menanam padi, pasti dibajak dulu tanahnya. Nah, alur bajak ini kan nggak mungkin lebih dari 1 meter. Betul apa betul? Ada jarak pembajaknya 2 meter? Coba Bu Sofi atau Pak Angga ke sawah, atau Bu Maria atau Bu Gyo ke sawah. Kira-kira alur yang ditanami padi itu 1 meter ada enggak? Kadang enggak sampai 1 meter kok. Betul apa betul? Berarti artinya apa? Dekat sekali. Tapi Yonatan bisa membunuh 20 orang. Saya bayangkan, kalau jarak ini enggak sampai 1 meter, terus saya bawa pedang dan saya sabet itu, sekali sabet 20 orang. Ya, kalau jaraknya sampai ke sana, berapa orang yang dapat dikalahkan? Oh, saya baru ngerti saudara, ayat 14 ini. Ternyata pasukan dari Yonatan ini cuma 600. Kalau saudara baca dari ayat pertama, Yonatan ini loh saudara ya, ketika melihat papahnya gemeteran, takut menghadapi bangsa Filistin yang begitu banyaknya. Yonatan ngomong sama bujangnya, ayo kita putar balik, kita bawa 600 saja untuk memerangi bangsa Filistin. Apa yang terjadi? Yonatan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Nah, kuncinya apa saudara? Ayo kita pelajari. Kunci untuk mendapatkan kemenangan seperti Yonatan yang didapat, itu ada di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yonatan berkata kepada bujangnya, ayo kita baca ya. Nih, berkatalah Yonatan kepada bujangnya, pembawa senjata itu pemuda, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kemarin kalau enggak salah hari Minggu atau Sabtu saya setelah Bu Ita khotbah, saya akan ngomong ya, saya akan berbicara tentang bagaimana kita punya Tuhan itu tidak pernah sukar untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Colek kanan kirimu, kita punya Yesus yang murah hati, yang tidak pernah sukar untuk menolong saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah iman daripada Yonatan. Ya, di versi lain, saya tulis ya, di versi lain dikatakan demikian. Maksudnya terjemahan lain. Maka berkatalah Yonatan kepada pemuda itu, mari kita pergi ke pos orang Filistin, si kafir itu. Barangkali Tuhan mau menolong kita. Sebab Tuhan dapat
memberi kemenangan. Baik banyak orang maupun sedikit orang. Saya pelajari kunci kemenangan Yonatan. Dia tahu dia punya Allah yang berkuasa. Dia tahu punya Allah yang dahsyat. Dia tahu Allah itu tidak dibatasi oleh banyaknya tentara-tentara orang Israel. Maupun satu saja itu bisa berkarya yang luar biasa. Ingat ketika Gideon memimpin melawan apa? Tentara apa? Median dan sebagainya itu, dia cuma bawa berapa? Gideon tentaranya berapa? Ada yang tahu? Tak kasih coklat. 300. Lawannya berapa? 120.000. Sebanding enggak? Enggak sebanding, saudara. Tapi Gideon percaya bahwa dengan 300 itu dapat mengalahkan 120.000. Sebab Gideon percaya punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat. Katakan amin. Malam hari ini mungkin saudara punya masalah yang besar, punya musuh yang besar. Kemarin di dalam flash sale, waduh, Bu Sophie ikut juga kemarin enggak? Enggak ya? Ya, kalau saudara mungkin hari ini ditekan dengan kuasa-kuasa gelap, enggak usah takut. Amin. Sebab sengat dari kuasa iblis sudah dipatahkan dan dihancurkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Kalau saudara merasa takut oleh kuasa gelap, ngomong, ingat firman Tuhan itu, saudara. Firman Tuhan itu kebenaran, saudara. Setan sudah dikalahkan. Berarti setan enggak pernah bisa menyentuh saudara dan saya. Hanya saja saudara itu seringkali ditakut-takuti seperti singa yang mengaum-ngaum. Nak wes ngereng saudara, wes merinding, yono merinding. Wes takut saudara. Hari ini percaya seperti kata Pak Dip, sekali Yesus ada dalam hati saudara, tidak pernah akan keluar. Yesus tetap ada di dalam hidup saudara. Katakan amin. Malam hari ini saudara, apapun yang ada di hadapan saudara, percaya seperti Yonatan dan Gideon, kita punya Allah yang dahsyat. Ya, kuncinya apa? Yang kedua, yaitu di ayat yang ke-7, 1 Samuel 14 ayat ke-7. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Katakan amin. Jadi the power of agreement, kuasa kesepakatan itu ada saudara. Coba Yonatan enggak sepakat dengan pembawa senjatanya, jadinya apa? Ya, mungkin bujangnya bisa ngomong, waduh, Yonatan, tuanku. Ya, Yonatan itu anaknya Raja Saul, berarti dipanggil apa? Pangeran. Pangeran, itu musuh seperti pasir di laut. Kita yang bawa berapa? Cuma 600. Bukan begitu, saudara. Saya lihat ini, aduh, ini luar biasa. Yonatan sebagai pemimpin juga luar biasa. Dia punya iman. Ya, Yonatan beriman. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi kondisi yang buruk, menghadapi tentara yang begitu luar, apa yang keluar dari mulut Yonatan? Dia ngomong, ayat yang ke-6 tolong ditampilkan lagi, Tuhan tidak pernah sukar untuk menolongnya. Dan itu ditangkap oleh bujangnya, pembawa senjata. Aku setuju, bos. Setuju dengan pendapatmu. Yesus tidak pernah sukar menolong kita ketika kita percaya kepada Dia. Katakan amin.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba untuk mencari jalan sendiri. Ketika saudara tidak mampu menghadapi masalah, kesulitan, baik itu hutang yang banyak, sakit penyakit yang belum sembuh dan sebagainya. Ingat saudara, Yesus ada dalam hati saudara. Ngomong saudara, Tuhan tolong aku. Aku percaya Engkau sanggup menolong. Tidak terlalu sukar Engkau menolong aku. Terus saudara berkata-kata. Itu mendapatkan saudara bisa suatu power kekuatan yang ajaib. Saya sebagai hamba Tuhan, juga sebagai sekuler, ya mungkin saudara mumetnya ya mungkin 50, tapi kalau saya mumetnya bisa 200-300, lebih lagi mumetnya saudara. Ya, mumetnya mikiri gereja, mikiri pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ketika saya penat, saya terus ingat, oh Yesus ada dalam diriku. Takjak ngobrol saudara. Saya menangis, ya, mengeluarkan air mata, jam 12, jam 1 sampai setengah 2. Saya lega saudara, sebab saya percaya Yesus ada di dalam diri saya. Katakan amin. Ya, jadi ingat, ketika saudara menghadapi situasi dan kondisi apapun, percayalah Yesus sanggup menolong saudara. Yang kedua, yang negatif. Kesepakatan negatif itu banyak loh saudara. Contohnya dalam Alkitab, ya kemarin PR-nya apa? Di Fresel, Pak Robi ikut kemarin ya. Kisah, sampai ngredol Ibu. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, tak kasih PR toh. Saya ini juga begitu saudara. Untuk mengerti ini loh, seminggu lebih saudara. Kok bisa ya? Ananias itu loh, kepinginnya berbuat baik, ngasih loh. Betul apa betul? Rumahnya dijual, dikasihkan ke hamba Tuhan Petrus. Loh kok malah mati? Mati gak si tok-tok saudara? Dua-duanya, Ananias dan Safira. Terus saya pelajari, apa penyebabnya ini saudara? Loh kalau saudara ingin menabur di BLC terus takut seperti Ananias sama Safira, wah anak blind saudara. Betul apa betul saudara? Saya ini, loh apa yang menyebabkan? Ada Pak Pendeta ngomong karena Ananias dan Safira itu menipu Tuhan. Saya pelajari lagi. Nak menipu berarti kan namanya merugikan orang lain. Betul apa betul? Saat Ananias, ceritanya di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 14, apakah Ananias sama Safira itu berjanji sama Petrus, nanti kalau rumahku terjual tak kasih no kabeh. Ada janji gitu enggak saudara? Nanti saudara baca di rumah, kok enggak ada sih, enggak pernah bernasar sih. Tapi kok bisa mati saudara? Apa yang menyebabkan? Saya merenung Tuhan kasih ya sesuatu bagi saya itu, oh ini penyebabnya. Ya, Ananias mati bukan karena perbuatan kejahatan, enggak. Ya, bukan karena istilahnya dia berbuat dosa atau berbuat kesalahan ya tentang penyeleweng dan sebagainya, bukan. Ternyata di sini saya pelajari hanya satu, yaitu pembohongan publik atau pembohongan publik saudara. Nanti saya buktikan ya. Ketika apa? Ketika Ananias dan Safira ingin ya istilahnya kalau memberi itu ingin orang itu yang tahu tuh semua jemaat bisa melihat loh. Ingin disanjung ternyata. Ngomong sama Petrus, Pak Petrus, omaku payu, sakmene tak lebokno ndek gereja kabeh. Padahal ayat yang 2 bisa ditampilkan ya, Koko Stephen, Kisah Rasul pasal 5 ayat yang kedua. Saya sampai pusing saudara ya. Ini ternyata Ananias dan Safira ini bukan ngendet-ngenditan ya, tapi
sepakat sama istri dan suaminya. Ayat 2 bisa ditampilkan. Kisah pasal 5 ayat 2. Ya mungkin kalau dari PowerPoint langsung itu agak lama ya, tadi Koko Stefan bilang begitu. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 5, pasal 5 ayat 2. Ya ini. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Artinya di sini saudara, Ananias sama Safira ini sepakat saudara, bukan ngentit ya. Jadi biasanya yang terjadi itu gini, kalau jual rumah mungkin kalau yang punya rumah misalkan Bu Helin ya sama adiknya anggaplah Bu Leva. Nah, kalau rumah ini laku 10 miliar, bisa enggak Bu Helin, wah tak ngomong 8 miliar dhisik, sing 2 miliar tak endit. Bisa enggak begitu? Bisa toh? Bisa. Tapi ini enggak. Ananias dan Safira semuanya tahu. Tapi diserahkan sebagian saudara. Nah sebagian ini menurut pemahaman saya, ini dia berkata, ini loh Pak Rasul Petrus, ya di situ ada banyak rasul, ini uang dari penjualan rumahku tak kasih ke gereja. Nah semua jemaat menganggap bahwa semuanya itu dikasihkan. Ya, artinya apa? Kesalahan dari Ananias dan Safira adalah pembohongan publik. Ya, dapat 10 miliar diserahkan 5 miliar. Sebetulnya bukan penipu, wong mereka menurut saya loh ya, dia enggak janji kok sama rasul. Enggak janji, cuman dikasihkan 5. Yang saya pelajari di sini yang salah yaitu dia rela berbohong dengan sebuah pengakuan. Untuk apa? Dihormati. Kita tahu bahwa Allah kita itu melihat dari hati kita, bukan penampilan kita. Allah tahu ya tujuan dari Ananias dan Safira memberikan persembahan kepada Rasul untuk dihormati. Inilah kesalahannya saudara. Jadi motivasinya salah. Motivasinya hatinya Ananias dan Safira salah. Coba kalau misalkan Ananias dan Safira ngasih 2 miliar, salah apa enggak saudara? Enggak salah. Oh enggak janji kok. Enggak janji dikasih kabeh kok. Mana ayatnya nanti saudara pelajari. Enggak ada janji tak kasih kabeh. Tapi dia waktu memberi setengahnya tadi dia ngomong ini semua penjualan dari rumahnya. Untuk apa? Supaya di bahasa London ini saudara, diwahno. Ngerti diwahno? Disanjung tadi loh saudara. Itu yang salah. Motivasinya salah. Sepakat dengan motivasi yang salah akan menghasilkan maut. Betul apa betul? Ya, begini saudara, tak kasih gambaran. Supaya saudara mudeng. Mungkin saudara dari keterangan saya itu agak bingung. Ini contoh loh ya. Biar kalau contoh orang lain nanti tersinggung. Saya sebagai gembala, Yohan sebagai anak saya. Ya, ini sepakat pembohongan publik saudara. Yohan bertanding main catur. Ya, main catur. Nah, main catur ini tidak di-live-kan. Misalkan main catur di syuting hari Kamis. Terus hari Kamis saat itu sudah final. Berarti hari Kamis sudah tahu enggak itu yang juara? Pak Andika? Syutingnya hari Kamis. Perlombaannya finalnya hari Kamis. Tapi nanti ditayangkan hari Sabtu. Saya sudah tahu enggak Yohan ini menang atau kalah? Tahu. Terus saya ngomong kepada jemaat dan saya tahu Yohan ini juara 1 main catur. Terus saya ngomong sama jemaat, para jemaat biar yang hebat,
ayo kita sepakat doakan Yohan berlomba catur menjadi juara 1. Nanti lihat hari Sabtu pertandingannya. Terus hari Sabtu disiarkan jedat, menang saudara. Saudara nganggep doa saya berkuasa enggak? Berkuasa. Doa saudara berkuasa enggak? Berkuasa. Memang benar, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tapi ini pembohongan publik. Hati-hati saudara. Betul apa betul? Lah wis tahu kok. Kemis anakku menang kok. Betul apa betul? Terus saya ngumumkan. Lah ini saudara, ini sepakat yang negatif. Contohnya ada lagi saudara. Adam dan Hawa. Ketika ditaruh dalam Taman Eden, sudah diweling-welingi loh. Sudah ada aturan main. Boleh kamu nikmati, boleh kamu makan semua, boleh kamu kuasai semua Taman Eden. Cuman satu, jangan kamu makan. Iblis datang, ngomong sama Hawa, terus ngomong sama Adam. Mereka bertiga sepakat. Dengarkan apa? Suara iblis. Adam dan Hawa. Lah kalau nggak sepakat nggak mungkin Adam makan. Betul apa betul? Dulu nggak tahu dibijuin, nggak tahu enggak. Adam waktu makan buah terlarang tadi, begitu Allah datang gopoh nyantol kayak gini saudara katanya. Saya dulu nggak tahu dibijuin, nggak tahu bener ya. Bener nggak Bu Sofi? Nyantol buahnya di sini. Jadi antara Adam dan Hawa, Bu Helen, kita berkata begitu enggak? Nyantol, jadi di sini kelelekan, nggak usah medun saudara. Ini guyonan tapi ya mbuh tenan bukan, ya enggak tahu toh. Dulu waktu penciptaan masih ada geluwe. Ini buah terlarang sih saudara. Ya, karena apa? Kesepakatan yang kurang baik. Wes dilarang kok sepakat. Oh iya Bek Nowo, bener. Setan ngomong, nak mangan buah iki tambah kaya Allah. Waduh, kuasaku tambah lebih hebat. Padahal Allah sudah ngomong sama Adam dan Hawa, kuasai semua. PNKB. Namanya manusia itu serakah. Tamak. Sehingga ketamaan, keserakaan itu menghalalkan semuanya. Wis dilarang, tambah dilakukan saudara. Itu sepakat yang negatif. Contoh lagi, banyak loh saudara. Abraham dan Sarah. Ya, seringkali ya kita bahas Abraham dan Sarah. Apa kesepakatannya? Yang negatif. Apa? Betul. Ketika Adam dan Hawa tidak tahan janji Tuhan. Kapan Tuhan aku punya anak? Katamu aku disebut bapak banyak anak, bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Namanya bapak orang beriman ya bapak akeh. Tapi di Tuhan, mana kenyataannya? Mana realisasinya? Realnya mana? Suwi saudara, 21 tahun. Ngenteni janji Tuhan 21 tahun ini sedep senep saudara. Saya pernah jalani ya, rasanya loh, gak usah jauh-jauh. Doakan anak saya kalau sakit pewanas, gak waras-waras, gak dan sembuh. Waduh rasanya, keringat itu begotok saudara. Lebih enak mendoakan orang lain, gak ada bebannya daripada mendoakan anak. Betul apa betul? Betul. Anak sakit saudara. Apalagi saya pernah ditinggal adiknya Celin sama atau kokonya Koko Yohan. Aduh saudara. Saya kalau mendoakan orang lain, pokoknya Bu beriman, Pak beriman. Kita beriman jadi sudah. Tapi nambah anak dewe. Waduh. Glepek. Mentolo. Aduh itu membuat ciut hati saudara.
Tetapi kita percaya ya, kalau kita sepakat, saya ngomong sama Bu Ida, ayo kita sepakat doa buat anak. Tuhan turun tangan, kuasa Tuhan menjamah. Itu lebih kuat lagi saudara. Ya, kalau selembar atau seutas tali ya, lebih kuat mana sama 2 atau 3 utas tali? Lebih kuat 2 atau 3 saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan di sini, syarat untuk doa dikabulkan. Koko Stephen, Matius 18 ayat 19. PowerPoint-nya ada? Belum. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Katakan amin. Nah, kesepakatan ini harus dilatih mulai dari keluarga saudara dan saya. 2-3 orang itu menggambarkan keluarga, suami dan istri, yang ketiga anak saudara. Ketika dalam keluarga saudara menghadapi sikon dan kondisi yang kurang baik, saudara sepakatlah. Ajak anak, ajak suami, ajak istri untuk berkumpul bersama, berdoa kepada Tuhan. Itulah yang menghasilkan power yang dahsyat. 2-3 orang berkumpul sama-sama mengajak Tuhan turun atas hidup rumah tanggamu, maka tidak akan sulit untuk Tuhan menolong dan memberkati saudara. Katakan amin. Ketika ada kesepakatan. Nah, dalam keluarga sendiri dikatakan berdua itu lebih baik. Artinya supaya apa? Supaya ada kesepakatan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dikatakan, Pengkhotbah 4 ayat 9 dikatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi artinya sepakat tadi adalah berdua, timbal balik. Kalau sendirian saudara jatuh, tidak ada yang menolong kecuali Tuhan loh saudara ya. Di sini kesepakatan berarti hubungan dengan sesama manusia. Kalau saudara nggak punya teman, nggak punya saudara, saudara sendirian kalau jatuh itu sulit berdiri. Itu firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, satu orang, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi intinya di sini saudara, kesepakatan itu perlu sekali. Ketika saudara bisa bersepakat menghasilkan kekuatan yang besar. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, tidak saya panjangkan firman Tuhan, saya mengundang para PAW untuk maju ke depan. Intinya firman Tuhan malam hari ini saudara harus sepakat. Sepakat yang apa? Sepakat yang positif, bukan sepakat yang negatif. Hari ini saya tidak tahu pergumulan di dalam setiap kehidupan saudara, dalam setiap rumah tangga saudara, dalam setiap pekerjaan saudara, dalam setiap sekolah saudara, saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, marilah kita sepakat. Seperti Yonatan dengan bujangnya, dia sepakat dapat
menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Memang tidak seimbang musuh. Saudara mungkin sendirian, di hadapan saudara banyak, tapi percayalah, sepakat itu artinya apa? Saudara setuju mengakui bahwa Yesus itu ada di dalam diri saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya undang berdiri, kita nyanyikan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi saudara, ku percaya. Saya minta Pak Nio untuk berdoa. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh menguatkan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami kesempatan yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh semakin intim dengan Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu, gembala kami Pak Purnomo Tuhan, yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih hari, lebih heran Tuhan, lebih dahsyat Tuhan, di dalam pewahyuan, di dalam Engkau memakai pelayanan mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya, bahkan usaha pekerjaannya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam Tuhan-Mu. Engkau menyertai, melindungi, bahkan Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam Tuhan-Mu, biar kasih-Mu terus mengalir atas setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Materaikan dalam kehidupan mereka, supaya janji-Mu itu terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan akan kuasa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan mereka, dan pertolongan-Mu nyata atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar setiap tangan-tangan yang memberikan Engkau memberkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda apa yang mereka sudah tabur tempat ini Tuhan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.
Siapa yang berkata Yesus itu baik, angkat tangan. Yesus itu baik, saudara. Tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Ya, saya menghimbau kita seberapa banyak setiap kali ada ibadah, ya. Berapa saudara yang datang? 50, 60. Firman Tuhan itu berkata, 2-3 orang berkumpul aja sepakat itu dahsyat. Apalagi kalau 50, 60, 70, 100 saudara. Ya, ini bahasa Jermannya apa tuh? Apalagi 50, 60, 70, 80, 100 saudara. Ini bisa menjadi 1000 katanya Bapak Ketua Sinode. Ya, kalau saya setiap kali ditanya, Pak jemaatmu piro? Logat, waduh, sungan dewe. Ya, kita punya Bapak Ketua Sinode itu luar biasa. Berapa jemaat itu? 6.000, begitu saudara. Hari ini ya kita sudah terima firman Tuhan, kita sepakat. Ayo kita sepakat untuk gereja BRC di Malang maupun di Nunukan. Kemarin ya saya melihat video yang dikirim cabang kita di Nunukan itu ramai sekali saudara. Ada Ibu Bupati, ada Ketua DPRD, ada Ketua Bamak, terus ada Kementerian Keagamaan datang semua. Itu saudara ya, saya boleh merasakan oh ini luar biasa. Bu Ita kemarin minta jemaat loh saudara, mintanya cuma 5, 10, dikirim langsung 55, 60. Kemarin saya lihat di videonya saudara full gedung ya itu ya. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bapak Ibu, ibadah raya yang pertama yaitu hari Sabtu jam 6 malam dan ibadah raya yang kedua hari Minggu jam 10 pagi. Natal jatuh pada tanggal 23 dan All NU tanggal 31. Ya, kemarin saya sempat hanya ibadah 1 tapi ini ibu-ibu ini luar biasa. Pak Pur genjot terus 2 season sampai jam 12 malam katanya. Tetap kita berjalan All NU 2 season. Jam 6 selesai jam 8 dan dimulai lagi jam 10 sampai jam 12. Katanya ibu-ibu, wes di situ nanti banyak perjamuan kasih. Ada yang babi guling, ada yang kuping guling, ada ya wes macam-macam saudara. Ya, ada yang bawa katanya bawa apa? Bawa jagung ini Bu Deva, tak bawa ono jagung sak pikep Pak Pur. Oke gitu ya. Ayo kita sambut, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini, kita sambut berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. and all will see How great. Sekali lagi saudara, kita yakin dan percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Besar Dia. Sing with me, how great is our God. and all will see How great is our God. and all will see How great how great, and all will see how great, and all will see how Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat, Allah kita yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sanggup menolong kami ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami sepakat yang positif ya Bapa. Sepakat untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, Kau tanamkan dalam setiap kehidupan kami.
Biarlah ayat demi ayat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, yang tidak sempat hamba sebut satu persatu. Engkau berkati sendiri berlimpah-limpah ya Bapa. Sekarang saudaraku, Engkau angkat kedua belah tangan-Mu dan Kau tenangkan wajah-Mu kepada dia. Terimalah dengan iman dan percaya berkat-berkat surgawi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu, diberkati usaha pekerja-Mu, diberkati studi dan kesehatan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalan-Mu terus dibawa naik bukan turun. Engkau dibuat menjadi kepala bukan ekor. Semuanya itu saudara, nikmatilah dan bawalah dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih.